كيف نكتب الخاتمة في الناس للغة العربية. Jadi ini adalah pasangan dari menteri kemarin. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana itu muqaddimah atau paragraf pembuka, kita sekarang pasangannya itu al-khatimah ya, atau penutup. Kenapa Ustaz tidak ke isinya? Karena isinya itu sebenarnya secara tidak langsung sudah dibahas pada minggu yang lalu ya. Yaitu isinya itu adalah mengembangkan dari paragraf pertama sebagai muqaddimah tadi. Jadi kalau muqaddimahnya berbicara secara umum tentang buah-buahan, maka paragraf pengembangnya itu bisa berbicara tentang portokal, tufah, ainab gitu ya, melon, kemudian mangga dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian salah satu yang penting lagi adalah al-khatimah. Di sini disampaikan ya, urifat fil wahdah as-sabiqah ya, anna minal anasir al-fanniyah lil kitabah wujudu muqaddimatin tuhayyi'u al-qari lil mawdu'il ladzi sayaqra'uhu. Jadi pada wihdah kemarin, pada unit kemarin sudah disampaikan ya, dan dapat kita pahami bahwa salah satu seni dalam menulis itu adalah adanya muqaddimah ya. Adanya muqaddimah untuk mengantarkan si pembaca terhadap apa yang akan dibacanya. Itu kan muqaddimah begitu ya. Etalase etalase atau pintu masuk untuk mengantarkan si pembaca kepada apa yang akan dibaca pada paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, wa min hadhil anasir aidan ya, yuhtama al-mawdu'u bi khatamatin qasiratin ya. Wa takunu wadhifatuha ghalqal mawdu'i ta'rudu fiha ra'yaka an-nihai aw tulakhisu ma qadamtahu fi athna'il ardi aw tuqaddimu tausiyatin au muqtarihatin. Jadi di sini sampaikan sisi lain sebagai selain mukadimah yang bagian dari faniyah al-kitabah ya. Al-faniyah al-kitabah adalah bagaimana kita menutup sebuah tema atau sebuah judul dengan penutup yang ringkas ya, bi khatimatin qasiratin gitu. Nah, jadi di samping kita diminta untuk membuat mukadimah yang am wa mujmalatan, kita juga perlu bisa membuat khotimah yang qasirah, yang ringkas ya. E, posisinya adalah atau fungsinya adalah sebagai penutup penutup tema yang dibicarakan ya. Apa yang perlu disampaikan dalam khotimah itu di sini nih ya, ra'yuk an-nihai, pendapat akhir ya, pendapat akhir antum atau kita sebagai penulis, atau ya meringkas apa yang sudah disampaikan pada isi ya. Al-ard ini kan isi ya, isi. Jadi ada 3 ya. Dalam khotimah itu ada 3 yang bisa dituliskan teman-teman ya. Dan ini sifatnya pilihan dan atom ya. Pilihan dan atau artinya begini, bisa 2, bisa 1 saja. Nah, tergantung nanti antum menulis bagaimana. Pertama ini yang disampaikan adalah ra'yu an-nihai ya. Ar-ra'yu an-nihai. Jadi ide atau pendapat terakhir kita ya. Misalkan begini, bahwa ketika antum menuliskan berbagai macam pendapat dari al-madzahib ya, al-fiqhiyah tentang jumlah rakaat sholat tarawih misalkan gitu ya, dengan berbagai dalil-dalilnya, maka di kesimpulannya itu ya pendapat terakhir antum, antum mengambil yang mana misalkan gitu ya. Itu merujuk kepada pendapat madhab yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Atau ya, tulakhisu ma qadamtahu fi atna'il ard, atau meringkas apa yang sudah disampaikan di atas ya. Jadi kalau di paragraf sebelumnya membicarakan tentang karakter-karakter, misalkan karakter-karakter buah-buahan, maka kita simpulkan gitu ya, dari berbagai macam buah-buahan itu buah mana kira-kira yang paling banyak digemari orang Indonesia misalkan gitu. Atau yang kedua, atau yang ketiga, ini yang paling sering gitu ya, yang paling sering disampaikan dalam makalah ilmiah nih teman-teman, termasuk dalam risalah al-ilmiah, yaitu tausiah atau muqtarihah ya, itu masukan atau ya masukan ya,
masukan atau rekomendasi gitu ya, masukan atau rekomendasi. Jadi antum boleh menulis satu dari 3 ini atau mungkin lebih dari satu ya, tergantung nanti konteks kalimat dalam paragraf di atasnya apa gitu. Oke, sekarang saya ingin kita menelaah sebuah teks ya, teman-teman. Saya coba ke atas dulu. Iya, hunaka annas fi fi syasah annas ya. Tahta al-mawdu al-aid ya. Aid, aid, al-id atau aids kita bahasa kitanya ya. Ini perintahnya adalah iqra an-nas at-tali ya. Tsumma hawil an tuhaddida, ini baca apa namanya, pikiran utama dan pikiran penjelas atau pikiran penjelasnya ya, pikiran keduanya begitu. Jadi dibaca dulu silakan sampai ya, dari mulai sini ya, dari mulai fiqrah al-ula ila fiqrah al-tsalitsah. Saya berikan waktu sekitar beberapa menit ya, mungkin 5 menit biar bisa diulang-ulang untuk menelaah ini dulu, teks ini dulu, kemudian nanti kita lihat bagaimana membuat kaifa naktub al-khatimah min hadan nas ya. Tafadhal iqra thumma hawil al-afkar ar-ra'isiyah wa thanawiyah min hadan nas.
Baik, antum sudah membaca ya, qad qara'tum an-nas, fi syasyah, fal'an hayanulahid ila, al-khatimah, ya, al-khatimah allati katabaha al-mu'allif li hadzal kitab. Oke, mungkin antum di pikirannya ya sudah punya kesimpulan sendiri, ya, saya ingin menggambarkan apa gitu. Kita lihat versinya mu'allif ya. Nah, ini dituliskan mithalun li khatimah ya, mithalu mithalun li khatimah. Ini misal saja karena, antum boleh setuju boleh tidak, bahkan saya pun kurang terlalu setuju ya sebenarnya. Nah, ternyata, sambil silakan dibaca ya teksnya dari Mimma sabaqa yumkinu an nuwajiza al-marahil allati yamurru biha 'alal mard gitu ya. Nah, di teks ini ternyata si mu'allif dia membuat khotimah itu adalah tentang al-marahil ya, al-marahil allati yamurru biha, al-aids gitu ya. Jadi dia menuliskan kesimpulannya tentang tahapan-tahapan, eee, bagaimana penyakit AIDS itu mempengaruhi tubuh seseorang gitu ya. Bagaimana tahapan proses AIDS itu merusak tubuh si penderitanya, atau bagaimana tahapan AIDS itu dialami oleh seorang penyintasnya, gitu ya. Dari mulai dia, marhalah ula ya, bi ghaz ghazwil virus wa dukhulihi ilal jism, sampai ke la yashku maridu al-AIDS min ayyi i'tilalin, kemudian yang ketiga sampai ke, tabda'u fiha zuhurul a'rad, gitu. Nah, ternyata si penulis kitab atau buku ini dia mengambil kesimpulannya tentang marokhil ya, marokhil, bagaimana penyakit AIDS ini menjangkit kepada penyintasnya. Padahal kalau kita lihat ke teks yang awal, marokhil itu dibahasnya itu ada di mukadimah dan yang kedua, paragraf pertama, kedua. Ada satu yang tidak tercover menurut saya di teks ini ya, yaitu tentang tadi, tentang, bagaimana cara pencegahannya. Ya, dari mulai tadi, menghindari pergaulan bebas gitu ya, kemudian sterilisasi darah ketika ditransfusikan, kemudian melarang si penyintas AIDS perempuan untuk hamil dan menyusui, itu tidak dibahas di sini, ya. Dia hanya membahas tentang al-marokhil saja, gitu. Tapi ya namanya juga ini kan misal, jadi setiap orang bisa saja membuat kesimpulan berbeda dari sudut pandangnya masing-masing, gitu. Cuman catatan saya adalah, kok masalah tadi ya, tentang pencegahannya, al-wiqayahnya tadi gitu ya, itu tidak dibahas di sini, itu saja catatan catatan saya. Jadi antum boleh setuju, boleh tidak dengan kesimpulan ini, gitu. Oke, terlepas dari itu terlepas dari itu, dari 3 jenis tadi, eee, khatimah ya, dari mulai ar-ra'yu an-nihai, kemudian al-mulakhas dan tausiyat au iqtirahat ya, muqtarahat sebutannya. Kira-kira si penulis ini dia menuliskan jenis mana di khotimah ini, dari 3 tadi, ya, dari ra'yu an-nihai, kemudian yang kedua itu tadi ada, mulakhas ya, mulakhas, yang ketiga itu tadi ada iktirahat atau tausiyat. Kira-kira mana yang digunakan oleh si penulis untuk menulis kesimpulan ini? Ayo coba. Ayo, ada yang bisa menyampaikan?
Ini pada kemana nih orang-orang tuh ya, mahasiswa itu kameranya rusak, nggak ada sinyal. Jadi Roh Yunihaya bukan Ustaz? gimana? Hamam? Roh Yunihaya. Karena dari pendapatnya si mu'alif. Oke, Ra'yun Yahyi bisa masuk ke sana, ya bisa masuk ke sana. Sebenarnya agak kurang fair ya, kalau Ar-Ra'yu An-Nihai itu pasti, menurut saya pasti ada unsur Ar-Ra'yu An-Nihainya ya, Hamam ya. Pasti yang namanya khotimah itu ada unsur itu, gitu. Tetapi selain itu, menurut saya satu lagi, karena ini dia merangkum dari berbagai tahapan tadi ya, mulakhos juga gitu ya. Iya kan, yang tidak ada di sini adalah satu ya, tausiat atau muqtarahat ya. Apa namanya, masukan dan ya rekomendasi tidak ada di sini, gitu. Tapi tadi ar-ra'yu an-nihai sama, mulakhos itu bisa masuk di situ. Bahkan saya tadi sampaikan ar-ra'yu an-nihai itu mungkin mirip dengan mulakhos gitu ya. Menurut saya beda-beda, bahkan saya bisa menyampaikan mirip, karena ya mulakhos itu ya, dia itu pasti berbicara tentang pendapat akhir si penulis gitu. Bahkan khotimah itu pendapat akhir sebenarnya gitu kan, gitu. Oke, terima kasih ya, Mam. Jadi sekali lagi, kalau ketika antum nanti diminta untuk menyimpulkan, ya pakai tiga hal tadi saja, mau merangkum dari isi yang semuanya atau, eee, memberikan rekomendasi, ya. Seperti kan misalkan begini ya, antum melakukan penelitian, penelitiannya itu adalah, tentang, mmm, tentang kemacetan di Jakarta, gitu kan. Setelah antum antum memaparkan bagaimana kemacetan itu dan jam berapa terjadi dan apa penyebabnya, kesimpulannya kan boleh seperti ini. Pertama gitu ya, kesimpulannya, eee, pemilik kendaraan gitu ya, hendaknya diarahkan untuk menggunakan transportasi umum. Kedua, bagi pengguna kendaraan hindarilah jam-jam macet dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Itu kan bisa seperti itu. Ya, jadi itu bagian dari, tausiat atau iktirah gitu ya, atau mudakhalat gitu, rekomendasi atau masukan, itu juga bisa. Ya, atau antum bisa menyimpulkan juga bisa gitu ya. Misalkan kemacetan Jakarta terjadi karena sebagian besar, karena jumlah kendaraan lebih banyak daripada jumlah penduduknya, gitu kan. Oleh karena itu, maka pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor itu harus diterapkan mulai tahun ini. Itu juga bagian dari, ar-ra'i an-nihai, nihai gitu ya, pendapat akhir, merangkum dari yang sudah ada, gitu. Oke, baik, ada pertanyaan sampai di sini? Saya tadi sampaikan, saya sangat singkat memberikan bahan diskusi, karena bahan diskusinya pun sangat singkat di sini, ya. Oke. Kalau sambil menunggu nanti kalau ada silakan tafadhal, idza ladaikum as-soal. Tetapi sebelumnya kita lihat ya, seperti biasa nanti antum ini, dikerjakan produknya dan mohon dikumpulkan itu jangan mepet-mepet ke beberapa menit menjelang, kuliah ya. Saya tidak bisa membaca dulu secara detail kalau terlalu mepet begitu, ya. Nah, ini tolong diperhatikan ya, al-wajibahnya, pertama uktub unwanan yuslihu lil khatimah as-sabiqah. Hmm, dia meminta untuk menuliskan, khotimah ya, khotimah, judul, maaf, judul ya, menuliskan judul untuk khotimah yang ini anggaplah saja yang ini ya, karena kita melihatnya sabiqah ke sini. Kira-kira ini, judulnya apa? Saya yakin di benak antum sudah terpikir Ar-Marohil saja, tapi selain Ar-Marohil lah ya, selain Ar-Marohil kira-kira apa? Meskipun ini sudah Ar-Marohil gitu ya, tapi coba dulu yang lain. Yang kedua kemudian di sini disebutkan, dia, ditanya ma'ahamul afkar ya. Jadi ide ide pokoknya itu pokoknya itu apa, gitu yang dimaksudkan dalam khotimah itu. Kemudian, nomor jim dia bertanya tentang mal hadfu min hadil khatimah ya, fi dha'i ma qara'tahu sabiqan. Eee, apa tujuan dari, penulisan si penutup ini, ya.
Yang keempat, uktub fi hadhil masahah khatimatan li mawdu'i bi unwan az-zukam wa nuzulat al-barad ya. Yang per, yang keempat, yang D itu dia dia meminta untuk menuliskan sebuah kesimpulan di sini ya untuk judul yang ini. Tapi ini judul yang ini kemana ya? Kita harus cari dulu di judul teks yang itu. Apakah di qiraah? Ini qiraah, mungkin di qiraah kita lihat ya. Ternyata teksnya tidak ditemukan. Ya kalau tidak ditemukan ya berarti ini rezeki antum tidak usah mengerjakan. Coba lihat dulu. Ternyata tidak ada saudara-saudara teksnya. Oke, saya masih harus cari tahu ya. Apakah ini ada dalam salah satu teks buku ini? Oke, sementara saya tidak akan memberikan dulu penugasan kalau begitu ya teman-teman. Sebelum saya menemukan teks yang dimaksud yang mana ya. Nanti ketika sudah ketemu, saya akan sampaikan lewat PJ teksnya yang mana. Kalau ternyata tidak ada ya berarti rezeki antum tidak perlu mengerjakan gitu saja ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dulu silakan. Satu pertanyaan mungkin. Oke, kalau tidak ada ya, saya sampaikan tadi mohon maaf karena agak kurang kondusif kondisi di tempat saya. Kesimpulan dari saya adalah dalam membuat tulisan selain ada pembuka, selain ada inti, tentu harus ada penutup. Nah, penutup ini antum bisa menuliskan dengan 3 hal. Satu, ar-ra'i an-nihai ya, kesimpulan atau pendapat terakhir. Yang kedua adalah mulakhas ya, ringkasan dari paragraf-paragraf yang di atasnya. Wal akhir yakni bitausiyat awil iqtirahat gitu ya. Bisa dengan masukan atau rekomendasi berdasarkan hasil bacaan yang antum baca dari paragraf-paragraf yang di atas. Oke, begitu ya teman-teman bahan diskusi hari ini. Ini singkat-singkat karena memang bahan materinya pun singkat begitu. Kalau saya habiskan segera nanti saya kehabisan bahan gitu ya. Kalau dihabiskan secepatnya gitu. Minggu depan tanggal 17 kita masih belum cuti ya. Belum cuti tapi nanti lihat perkembangan nanti begitu. Sementara cuti itu kan tanggal 19 jadi kita masih bisa berjumpa 1 minggu lagi sebelum nanti kita libur Idul Fitri ya. Untuk penugasan nanti saya akan update ke Alia sebagai PJ karena saya harus menemukan dulu teks yang dimaksud yang mana. Untuk sementara itu dulu yang saya sampaikan teman-teman ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan hasil pengecekan pembuatan mukadimah ya yang sudah antum tulis insya Allah minggu depan karena saya barusan tadi mendapatkan filenya barusan sebelum dimulai perkuliahan sehingga belum sempat dibaca gitu ya. Tayyib afan idza wajadtum al akhta minni thumma syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.